Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat sore untuk kita semua. Hari Kamis Putih memperingati perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, sekaligus membasuh kaki mereka. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Keajaiban kasih telah diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus Kristus ketika Ia merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kasih yang tulus, penuh pengorbanan. Mari kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Dengan orang kudus, kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar. Dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama, kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertaimu. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesadaran yang penuh akan dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya, kita datang dengan kerendahan hati. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengaku kami sering gagal meneladani kasih yang telah Engkau perintahkan. Kami menuntut dikasihi tetapi sering lalai mengasihi sesama kami.
Kami menerima kasih-Mu setiap saat, tetapi kami lalai untuk meneruskannya kepada sesama. Tuhan, kami mengaku sering gagal mengasihi-Mu, gagal mengasihi sesama, dan gagal mengasihi diri sendiri. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadimu aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Aku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Satu bagian firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 116 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Tali-tali maut telah meliliti aku. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini berkata dalam kebingunganku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu. Akan membayar nasarku kepada Tuhan. Di pelataran rumah Tuhan. Haleluya, amin. Ku mengasihi Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya. Mengasihi Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya. Ia menjawab maka kepadanya seumur hidup aku berseru. Kita persiapkan diri membaca dan merenungkan serta merefleksikan firman Tuhan. Pertama dari Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26, dan dari Yohanes 13 ayat 1 hingga ayat 17 dan 31 hingga 35. Namun sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan
di dalam doa. Mari kita berdoa. Dikuduskan dan dipermuliakanlah kiranya nama-Mu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang tetap menaungi kami, mengasihi kami di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia membuktikan cinta kasih-Nya kepada kami, umat yang ditebusnya. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak bersama-sama akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan dalam memaknai dan merenungkan cinta kasih Yesus yang telah datang merendahkan diri untuk mengasihi kami sebagai bukti pelayanan kasih yang tulus, yang rela untuk dosa-dosa kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami terlebih hamba-Mu yang terbatas. Dan dalam cuaca yang tidak mendukung kami saat ini, namun kami percaya bahwa Engkau tetap meneguhkan hati kami dan mengalami cinta kasih-Mu lewat ibadah ini. Oleh karena itu bersabdalah kepada kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus firman hidup yang telah datang menjadi manusia untuk menebus kami. Haleluya, amin. Keluaran pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengarunginya sampai hari yang ke-14 tahun. Ini lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu rumah. Dibubuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu makannya. Pinggangmu berikat kasus pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang
akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selanjutnya. Satu Korintus pasalnya ke-11 ayatnya ke-23 sampai yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Hosiana, 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 Hosiana. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 dan ayat 31 hingga 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku."
Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi. Selamat sore dan shalom. Kita bersama-sama diperkenankan oleh Tuhan dalam
memaknai satu peristiwa, yaitu Kamis Putih adalah suatu perayaan awal Tri Hari Suci Paskah. Karena tentu ada rangkaian dari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita dituntun tema berdasarkan bahan utama tadi dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayat 17 dan ayat 31 hingga 35 bahagian B. Mengasihi seperti Tuhan. Susi Puang Maapakaboro. Seperti yang kita saksikan dalam bahan utama ini, peristiwa dramatis terjadi pada malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, di mana Tuhan Yesus memusatkan pelayanannya kepada ke-12 muridnya. Yesus membasuh kaki mereka. Adalah wujud ungkapan kasih Yesus yang tiada bertepi, yang tiada tara. Kasih hingga akhir hayatnya. Untuk menjelaskan dimensi integritasnya sebagai seorang guru yang termulia, yang terhormat, kini menyatakan dan memberi contoh keteladanan, melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Yang sesungguhnya menurut kebiasaan, menurut tradisi Yahudi, pembasuhan kaki itu hanya dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi justru inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang terhormat, yang termulia. Apa yang kita mau lihat di sana? Kita melihat suatu tindakan profetik yang melambangkan sengsara serta kematiannya. Ia rela mati demi penyelamatan yang percaya kepadanya, supaya memperoleh bagian, yaitu pembersihan dari dosa. Sesungguhnya apa tujuan? Apa yang tersirat di dalam peristiwa dramatis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membasuh kaki murid-murid. Bahwa apakah murid-muridnya tidak bisa membasuh kaki sendiri, atau tidak cukupkah diperintahkan saja basuhlah kakimu? Kenapa mesti Tuhan Yesus yang menunduk menyatakan pembasuhan? Yang pertama, supaya semakin memperlihatkan kasihnya terhadap murid-muridnya. Sebagai bukti bahwa Yesus sungguh mengasihi ke-12 muridnya. Karena mereka adalah kepunyaannya. Mereka adalah sahabat karibnya.
Yesus terus mengasihi mereka tanpa memandang latar belakang mereka. Ada pemungut cukai, ada yang berlatar belakang nelayan, seperti Simon Petrus. Ke-12 murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun Yesus tidak pernah memandang mereka dari latar belakang. Yesus tidak pernah berhenti mengasihi dan memerhatikan mereka. Yang kedua, supaya Tuhan Yesus dapat mencontohkan kerendahan hati dan kerelaannya dalam merendahkan diri. Yesus membiarkan seluruh dunia tahu betapa datang merendahkan diri, datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Dia datang membungkuk demi orang-orang yang dikasihinya. Dalam kerendahannya nampak betapa ia sesungguhnya ditinggikan. Di sanalah wibawa ilahinya kelihatan dari kasihnya yang mewujud nyata dalam pelayanan. Pembasuhan kaki dilakukan oleh hamba yang paling rendah. Kini dilakukan oleh Yesus sebagai bukti kerendahan hati Yesus yang adalah Tuhan dan Guru. Sesuatu yang tidak lazim dalam tradisi Yahudi pada waktu ini. Yesus menanggalkan jubahnya, memberikan makna yang dalam bahwa saat menjalankan tugas bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuja-puja. Yesus menanggalkan jubahnya untuk bersedia melepaskan hal-hal yang bisa membuat kita sebagai pengikut-pengikutnya berbesar kepala atau merintangi maksud tulus dalam mengerjakan tugas panggilan pelayanan. Yang berikut, supaya Yesus dapat melambangkan pembasuhan rohani atau pembersihan rohani secara dalam. Bukankah kita melihat Petrus terkejut dengan tindakan sang guru? Petrus pasti bersedia melakukan pembasuhan kaki sang guru dan itu wajar. Tetapi ternyata itu cara manusiawi. Tindakan Kristus untuk merendahkan diri, terutama untuk menghampiri dan memperhatikan manusia dengan anugerahnya, yang memang membuat layak kita terkagum-kagum. Di sana pun kita menyaksikan dan merenungkan bahwa Tuhan Yesus menyatakan pembasuhan rohani dari dosa melalui salib yang rela dipikulnya. Dan jawaban Tuhan Yesus bagi Petrus bahwa akan memahami kelak menunjuk pada kelahiran kembali yang dapat dipahami, yang dapat dimengerti saat Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan keempat, supaya Yesus memberikan sebuah teladan bagi mereka. Sebagai pelayan yang rendah hati. Dengan demikian, Yesus tidak hanya berkata-kata, Yesus tidak hanya berbicara, tetapi
melakoninya secara nyata. Dan supaya murid-muridnya dikatakan, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Memang kita tidak mungkin dapat menebus dosa kita, dosa sesama kita. Tetapi kita dapat merespon cinta kasih Yesus dalam kerendahan hati dengan saling membantu satu dengan yang lain, saling mengokohkan, saling memurnikan diri. Dan tentu itu bisa ketika kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak ada tempat untuk saling menuding satu dengan yang lain, atau saling merendahkan satu dengan yang lain. Kita menyaksikan hal itu ketika Tuhan Yesus memperlihatkannya kepada para muridnya, bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Guru telah memberikan teladan, sehingga pun setiap orang percaya menerima perintah ini untuk saling mengasihi dengan kasih yang tulus, dengan pelayanan yang tulus, dengan pengampunan yang tulus. Dan itulah yang menjadi ciri sebagai orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus telah memberikan pengajaran kasih yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Hidup yang senantiasa mengucap syukur dan teguh menantikan Tuhan. Hidup yang berbagi karena kasih. Kasih yang telah kita alami terlebih dahulu. Pengampunan yang terlebih dahulu kita telah alami dan terima dalam Yesus Kristus. Pelayanan yang telah kita terima terlebih dahulu di dalam Yesus Kristus. Dan marilah kita belajar melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kuasa Tuhan menuntun kita, memberkati kita dalam memaknai Kamis Putih dalam sepanjang kehidupan kita. Roh Kudus Tuhan menuntun kita, menolong kita, menyertai kita, menjalani hari-hari kehidupan dalam pelayanan cinta kasih yang tulus, penuh kerendahan di hadapan Tuhan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan penuh kesadaran diri di hadapan Allah yang telah datang mengasihi kita, yang telah datang melayani kita, yang telah datang mengampuni dosa-dosa kita. Mari dalam kerendahan hati kita memaknai peristiwa Kamis Putih ini dalam bentuk saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, dalam penghayatan, dalam perenungan keteladanan cinta kasih Yesus. Kita merenungkan itu sambil menyanyikan Ku Ingin Berperangai, Laksana Tuhanku.
Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Keteladanan yang tulus telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Firman-Nya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Mari orang tuaku, saudara-saudara, dalam hidup ini kita terus meneladani Yesus Kristus, untuk juga kita nyatakan saling melayani, mengasihi, dan mengampuni. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi
sungguh, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Bapak Ibu majelis yang sudah mendapatkan pembasuhan kaki boleh melayani jemaat yang belum. Melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada Bapak Ibu majelis gereja yang sudah dibasuh kakinya, anggota jemaat yang sebelah utara kalau boleh bertugas di sana untuk membasuh kaki anggota jemaat yang hadir pada saat ini. mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi,
mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu Di depan masih kosong. mengasihi Mungkin masih ada yang di belakang. mengasihi, Di depan Pak Pendeta Manggolo dengan Bapak Pendeta Albatros. lebih sungguh. Silakan yang dari belakang boleh maju ke depan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni. Di tempat Bapak Pendeta David juga masih kosong. Jika masih ada yang di belakang,
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ya, masih kosong di depan tempat Pak Pendeta Alba dengan Pak Pendeta Mangolo. Teman-teman yang mengangkat air boleh mungkin ikut dalam pembasuhan kaki. Melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tenda yang di sebelah utara apakah sudah selesai semuanya? Iya, boleh menghampiri Bapak Pendeta di depan bagi yang belum mendapatkan pembasuhan kaki. Iya, boleh saling membasuh juga. Silakan Bapak Ibu. Orang tua anak, suami istri boleh saling membasuh.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.
orang tuaku, sanak saudara, anak-anakku semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah melakukan apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, dengan kasih yang tulus, dengan pengampunan yang tulus. Kita nyatakan kepada saudara-saudara kekasih kita, orang tua, semua yang telah mengalami pembasuhan sama seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan, telah lakukan kepada murid-muridnya. Demikian pun yang kita hayati, kita renungkan bahwa sekalipun Tuhan Yesus sadar benar bahwa Dia adalah guru, namun dengan rela menanggalkan, melepaskan statusnya. Keguruan Yesus bukan terletak pada lambang jubah, melainkan kewibawaannya dalam mengajar, dalam merendahkan diri, dalam belas kasihan, menyatakan cinta kasih yang tiada bertara, tiada batasnya. Demikian pun kiranya menginspirasi kita melakukannya, karena kita terlebih dahulu dilayani, dikasihi, dan diampuni. Kita meresponnya, menikmati persaudaraan yang sejati di dalam Tuhan lewat pujian serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah terus, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita menaikkan doa yang sempurna yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri bersama dengan seluruh orang percaya dari segala tempat dan di sepanjang zaman mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritakan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Silahkan duduk kembali. Dipersilahkan paduan suara kelompok pelayanan 1. Ya, dipersilahkan di depan. Ya. Iya, Bapak Ibu silakan.
Terima kasih pujanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Firman-Nya dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 hingga 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Pundi akan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Lautan
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami tertunduk diri di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur limpah terima kasih atas rahmat-Mu bagi kami boleh mengenang peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia yang Tuhan nyatakan melalui perayaan Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus telah memberikan kami teladan bagaimana kami melayani, mengasihi, mengampuni tanpa memandang status latar belakang apapun juga. Biarlah itu menginspirasi kami dalam menjalani tugas tanggung jawab kami, mengangkat panggilan kami di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah itu terus berdengung, bergema dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami telah menyatakan perhimpunan yang kudus di hadapan hadirat-Mu, mengangkat kemuliaan, puji-pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu. Dalam segala keterbatasan kami di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Tahu isi hati kami, datang menyembah, memuliakan Tuhan, merefleksikannya lewat pembasuhan kaki pada saat ini. Bapa dalam sorga, kepadamu bersama-sama kiranya firman-Mu yang telah kami nyatakan dapat terus kami nyatakan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami pun telah mengekspresikan itu, mewujudkan dalam menyatakan ungkapan syukur kami yang tulus lewat persekutuan kami, lewat tanda ungkapan syukur yang kami nyatakan. Kiranya apa yang kami alami dalam persekutuan ini berkenan di hati Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan Tuhan pun berkenan memberkati kehidupan kami seterusnya. Bapa dalam sorga, kepadamu kami serahkan, kami bawa seluruh keberadaan hidup kami, kehidupan anak-anak Tuhan, bagi yang dimungkinkan hadir pada saat ini maupun yang tidak sempat hadir karena berbagai keadaan. Ada yang sedang berduka cita, Tuhan topang, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Juga yang mengalami goncangan jiwa, mengalami berbagai pergumulan dan tekanan kehidupan, Tuhan, Engkau menilik, Engkau melawat kehidupan kami, menjamah kami dan memulihkan kami. Tetap kokoh dan kuat, bersemangat, berpengharapan di dalam Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami sebagaimana janji-Mu. Bapa dalam sorga, seluruh keberadaan hidup kami bawa kepadamu. Di tengah kehidupan bersama, dalam persekutuan kami, dalam proses pembangunan gedung pelayanan, kami letakkan seluruh harapan kerinduan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan yang memungkinkan semuanya itu dapat terwujud pada waktunya. Di atas semuanya, tujuan kami semata hanya untuk hormat dan untuk kebesaran kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para wakil rakyat dari pusat hingga ke daerah ini, semua elemen masyarakat kiranya terus bahu-membahu dalam memikirkan
kesejahteraan kehidupan bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Oleh kuasa Tuhan, oleh pimpinan dan penyertaan-Mu, terus meneguhkan kami, mengobarkan semangat dalam diri kami untuk terus mengangkat segala tugas tanggung jawab panggilan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, penyerahan diri kami kepadamu, pengharapan kami semuanya kami bawa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan lakukanlah kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan, yang telah diperintahkan dan yang telah diteladankan kepada kita. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah yang memberi berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, nyanyian syukur Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang telah melayani kita dalam ibadah Kamis Putih pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran kita semua. Selamat memaknai Kamis Putih, pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Sampai bertemu besok ibadah Jumat Agung pukul 9 pagi di gedung pelayanan di halaman gereja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan perjamuan kudus. Diharapkan untuk kehadiran kita semua. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada jalan salib yang diadakan ke Singki. Jadi para pemuda yang rindu untuk ikut jalan salib ke Gunung Singki, kami persilakan untuk menunggu bersama dengan pemuda klasis ya sebentar setelah ibadah ini. Lalu kemudian besok ibadah kita akan berlangsung pada jam 9 pagi. Ada perjamuan sekaligus dengan peneguhan sidi. Kepada Bapak Ibu, besok kita akan bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.